Sebentar. Saya dulu. Kita lanjutkan bahwa tujuan dari keluarga sejahtera di sini adalah untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang masalah yang dihadapi, meningkatkan kemampuan keluarga dalam menganalisis potensi dan peluang yang dimilikinya, meningkatkan kemauan masyarakat dalam memecahkan masalahnya secara mandiri, dan yang terakhir adalah meningkatnya gotong royong dan kesetiakawanan sosial dalam membantu keluarga, khususnya keluarga prasejahtera, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, mungkin ya, apalagi panjenengan semua bisa dikatakan ya sudah pada berkeluarga. Di sini mungkin ini sudah panjenengan rasakan, sudah panjenengan terapkan di dalam keluarga yang jenengan jalani. Ini ada beberapa tahapan keluarga lah. Ini yang perlu ada penekanan di dalam tahapan keluarga sejahtera. Ya, ada prinsip yang didasarkan pada piramida daripada kebutuhan dasar daripada Maslow. Ya, di sini ada 5 tahapan keluarga sejahtera. Ya, ada keluarga prasejahtera, ada keluarga sejahtera 1, ada keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan ada keluarga sejahtera 3+. Nah, ini nanti masing-masing akan kita bahas di dalam penjelasan selanjutnya. Nah, kita bahas terlebih dahulu di sini adalah keluarga prasejahtera. Ya, jadi keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau belum seluruhnya terpenuhi. Ya, misal di sini kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesejahteraan, dan KB. Nah, hal-hal ini ya nanti ini ya biasanya kalau memang secara survei ini terdeteksi, biasanya ini pada keluarga prasejahtera akan segera teratasi ya, karena di sini ada beberapa program dari pemerintah yang mendukung untuk kesejahteraan daripada keluarga ya, baik secara ekonomi ya maupun secara psikis ya, termasuk spiritual ya. Kalau secara spiritual biasanya melibatkan dari pemuka agama di lingkungan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tahapan keluarga sejahtera 1, ya, yang mana pada keluarga sejahtera 1 ini keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Nah, ada beberapa contoh ini, mungkin ada beberapa yang belum terpenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Saya kira kalau kaitannya dengan kebutuhan akan pendidikan, ya masyarakat di sini sudah tidak ada kendala, karena di sini sekolah-sekolah juga banyak yang di sini gratis, ya sekolah-sekolah milik pemerintah di sini sudah gratis, atau bahkan juga sudah banyak beasiswa dari pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan ya kemampuan ya di dalam berkaitan dengan pendidikan. Kemudian untuk KB juga seperti itu ya. Untuk KB pada fasilitas pelayanan kesehatan juga kalau kita datang pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama juga di sini sudah tidak berbayar. Kemudian interaksi dalam keluarga. Nah, kalau interaksi dalam keluarga ini tergantung daripada anggota keluarga masing-masing. Ya. Dari individu dari masing-masing anggota keluarga ini bagaimana cara mengatasi masalahnya, ya. Kemudian interaksi lingkungan dengan tempat tinggalnya ini bagaimana, dan transportasi. Nah, hal-hal ini ya pada saat kondisi pandemi ini yang mungkin ini tidak bisa terlaksana interaksi-interaksi ini karena memang untuk pencegahan penyebaran daripada COVID-19 ini. Sehingga tidak bisa menjadi patokan standarnya. Kemudian yang ketiga adalah keluarga sejahtera 2, yang mana pada keluarga sejahtera 2 ini dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan. Ya,
seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Nah, mungkin ini untuk masyarakat Indonesia masih cukup banyak untuk keluarga yang masuk ke dalam golongan ketiga ini, yaitu keluarga sejahtera 2, yang mana pada keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan kesehariannya, ya, sosial psikologisnya juga bagus, ikut kegiatan-kegiatan ini, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan, belum mampu untuk menabung, ya, bahkan atau mungkin bagi masyarakat yang di desa, ya, belum mampu untuk mencari informasi dan memperoleh informasi yang lebih kompleks lagi, ya. Kalau pada masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, ya, kalau sudah SMP, SMA, gitu biasanya sudah pintar untuk mencari informasi tambahan yang lebih luas, tapi tergantung motivasi masing-masing. Nah, ini, ya, masih ada banyak pada masyarakat di Indonesia ini masuk di dalam golongan keluarga sejahtera 2. Makanya ini nanti kita pada saat memberikan asuhan keperawatan keluarga, kita lihat dulu keluarga termasuk dalam tahapan keluarga apa. Apakah prasejahtera, apakah keluarga sejahtera 1 atau keluarga sejahtera 2. Dan biasanya kalau seandainya praktek komunitas, ya, kemudian atau membuat asuhan keperawatan keluarga, lah ini adalah biasanya diletakkan pada daerah-daerah yang memang di situ membutuhkan asuhan keperawatan komunitas maupun keluarga. Sehingga pada masalah-masalah inilah ya nanti dibutuhkan solusi dari tenaga kesehatan termasuk profesi kita sebagai seorang perawat ya di dalam mengatasi masalah ini. Karena di sini hal-hal yang sepele ini ya kalau panjenengan semua bisa melihat pandemi yang mana edukasi belum mematuhi protokol kesehatan, ya, sebanyak belum pakai masker, ya, kemudian di situ juga masih berkerumun, ya, beda kalau pada tingkat pendidikan yang sudah bagus itu melalui dunia maya, ya, melalui internet, di sini akan mencari ini apa sih, bagaimana pencegahan, bagaimana penyebarannya, sehingga apa diberi edukasi sudah banyak dalam memperoleh informasi itu, ya, jadi ya berarti perlu peran termasuk adalah informasi tentang kesehatan. Kemudian selanjutnya pada tahapan yang keempat adalah keluarga sejahtera 3. Pada keluarga sejahtera 3 ini ya keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sosial, psikologis, dan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi. Ya, baik itu berupa sumbangan materi, ya, berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, ya. Jadi sumbangsih saran dan lain-lainnya. Lah, ini masuk di dalam keluarga sejahtera 3. Tetapi ini tergantung dari keputusan masing-masing keluarga. Ya, ini perlu pengkajian lebih dalam lagi kalau kita menggolongkan di dalam keluarga sejahtera 3 karena ada beberapa keluarga ya karena tidak menutup kemungkinan dalam keluarga tersebut di dalam memberikan sumbangsih berupa sumbangan materi bisa mungkin dia memberikan tetapi tidak ditunjukkan ya atau apa ya memberikan saran ya apalagi saran itu biasanya kita tanpa bicara yang mengirim WA yang mengirim SMS itu juga bisa tapi pengkajian ini
perlu trik komunikasi tersendiri, ya. Kan nggak mungkin kita merancangkan gimana Bapak atau Ibu di dalam keluarga, apakah ada sumbangsi, pernah nggak nyumbang. Itu kan nggak bagus secara etika untuk komunikasinya. Itu menggunakan bahasa-bahasa yang lebih halus lagi. Mungkin yang kita tanyakan di dalam keluarga, apakah di sini dalam keluarga ada yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial, bagaimana partisipasi keluarga di dalam kegiatan sosial tersebut. Nah, kita kejar aja, ada program apa, nah di dalam program itu partisipasi dari keluarga apa. Nah, saya kira kalau dia sudah terlibat di dalam kegiatan sosial, di situ berarti udah masuk di dalam, tidak termasuk dalam keluarga sejahtera 3, karena tidak kemungkinan dia akan sumbangsi tentang ide-ide, karena dia sudah berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Itu masuk di dalam keluarga sejahtera 3. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah ada keluarga sejahtera 3+. Ya, pada keluarga sejahtera 3+, ini keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sosial, psikologis, dan pengembangan, dan telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. Ya, jadi ini bisa dikatakan dia sudah terpenuhi, ya, semuanya, ya. Jadi dia sudah aktif, ya, secara sosial, ya, secara psikologis, kebutuhan dasarnya juga sudah terpenuhi, pengembangannya sudah menabung, ya, kemudian berperan aktif dalam kegiatan sosial, ya, kepedulian sosialnya sangat tinggi sekali, ya. Ini tetapi tidak menutup kemungkinan, ya, tergantung informasi yang didapatkan. Ya, mungkin dia suatu saat dia tidak tahu dalam kondisi itu, sehingga dia sumbangsi atau kepedulian sosialnya tidak muncul karena memang ketidakmauan atau ketidakmampuan. Ya, nanti di dalam penggolongan tahapan keluarga sejahtera 3+ ini. Nah, di sini untuk tahapan-tahapan ini yang perlu diperhatikan, ya, perbedaannya adalah penekanan itu tadi. Kita dalamkan asuhan keperawatan, ternyata dia masuk di dalam tahapan golongan keluarga sejahtera tersebut. Nah, karena di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga itu adalah tidak hanya pada satu orang saja, tetapi kita melakukan pengajian kepada semua anggota keluarga. Sehingga perlu adanya waktu yang cukup banyak dibandingkan kita memberikan asuhan keperawatan secara mandiri. Semisal kita memberikan asuhan keperawatan kepada anak, ya. Kalau pada anak mungkin kita meminta perwakilan dari orang tuanya. Tetapi kalau kepada keluarga kita harus tahu dari semua anggota keluarganya. Jadi ini kalau bisa dikatakan, tetapi kalau pada anggota keluarga ini juga sangat sensitif, ya. Kalau kita terlalu tanya-tanya, ya, tanya-tanya tentang di sini ternyata terlalu privasi, ya. Mungkin bisa kita minta izin terlebih dahulu, menggunakan kata-kata yang sopan, ya. Mohon maaf jika diperbolehkan, ya. Di sini, ya, bekerjanya sebagai apa, ya, karena ada orang kalau kita melihat kita sudah melihat di kakaknya ternyata tidak bekerja. Mungkin melihat di kakak simpulkan dia memang tidak bekerja karena ada beberapa kemungkinan dia juga kakaknya tidak diperbarui.
atau mungkin ada kesalahan secara administratif. Ya, mungkin pendekatan-pendekatan hal itulah, sehingga nanti apa kaitannya di dalam menentukan dia ini termasuk di dalam tahapan keluarga apa, ya. Karena di dalam tahapan keluarga ini, ya, kita harus bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan teori-teori yang sebagai landasan di dalam kita memberikan asuhan keperawatan keluarga, ya. Maka dari itu harapannya nanti tujuan kita di dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga itu bisa membantu menyelesaikan masalah, jadi tujuannya tercapai sehingga diagnosis keperawatan keluarga tersebut bisa teratasi. Paling tidak di situ ada solusi, ya, ada implementasi yang diberikan dan bermanfaat untuk keluarga tersebut. Nah, selain itu juga, ya, beberapa hal yang perlu kita kaji di sini di dalam keluarga itu adalah tadi kan ada sosial psikologisnya. Nah, di dalam pengajian psikologis ini juga kita harus ada trik-trik komunikasi, ya. Karena apa? Cara kita berbicara antar dari itu belum tentu karakteristik daripada keluarga ya bagus, ya, kalau bisa dikatakan di situ apa basa-basi, ada basa-basinya terlebih dahulu gitu. Jadi harapannya ya apa, komunikasi pertama adalah bina hubungan saling percayanya sudah tercapai BHSP. Kalau BHSP-nya udah bagus, maka anggota keluarga atau keluarga tersebut akan bisa menyampaikan masalah keperawatan keluarga yang sedang dialami di dalam keluarga tersebut. Karena ada beberapa anggota keluarga tersebut menganggap bahwa masalah itu adalah bukan dianggap masalah di dalam keluarga, ya, karena itu sudah biasa. Tetapi kalau kita analisis secara teori bahwa ini adalah menjadi masalah, ya, menjadi masalah. Semisal aja ada satu anggota keluarga ternyata dia tidak banyak omong, tetapi secara kebutuhan, ya, dasarnya dia ngambil, ya, tercukupi, tetapi dia tidak berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, itu kan kalau di dalam masalah keluarga kan menjadi masalah. Tetapi kemungkinan, ya, dia di dalam anggota keluarga tersebut dia sudah dianggap biasa. Nah, penekanan ini makanya harus kita jelaskan kepada keluarga, kita analisis, kita sadarkan pada keluarga bahwa hal itu adalah perlu diselesaikan, ya, apa etiologinya, penyebabnya, supaya apa keluarga tersebut, ya, bisa mencapai tahapan yang lebih tinggi untuk bisa mencapai kesejahteraan di dalam keluarga tersebut. Nah, ini yang agak sulit, ya, agak sulitnya, ya, mungkin perlu pendekatan, ya, karena kalau pada keluarga-keluarga yang belum bisa membina hubungan saling percaya, ya, dengan petugas kesehatan itu kita harus pendekatan kepada siapa orang yang paling dekat dengan anggota keluarga tersebut, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan implementasi dan implementasi itu benar-benar dilaksanakan, ya, benar-benar dilaksanakan oleh anggota keluarga tersebut. Nah, hal itulah upaya dari kita sebagai seorang perawat, ya, untuk bisa mencapai tujuan di dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Sebelumnya di sini ini nanti Bu Dia jam berapa ya? Jam 1 atau setengah 2?
Kosong. Iya, kosong. Uh, Rencananya Pak Cucu terus batal katanya teman-teman. oh, kalau gitu saya lanjut aja. Oke. Iya Bu, lanjut aja Bu. Oke. Kalau kosong berarti saya lanjutkan ke teori-teori ya, landasan teori di dalam keperawatan keluarga. Ya, ini cukup banyak. Mungkin panjenengan sedikit banyak sudah mendapatkan teori keperawatan ya. Teori-teori keperawatan itu sudah cukup banyak sekali, tetapi ini saya landasan di dalam asuhan keperawatan keluarga. Nah ini, coba saya share screen dulu. Ini di RPS yang sudah panjenengan dapatkan. Di sini ada sejarah keperawatan keluarga dan landasan teori keperawatan keluarga. Tetapi saya kira untuk sejarah keperawatan keluarga tidak saya jelaskan secara detail karena panjenengan saya yakin sudah dapat ya apa itu keluarga, bagaimana berdirinya keluarga terdiri dari apa. Nah ini saya kira panjenengan semua sudah sangat jelas, sudah sangat paham sekali. Berarti langsung saja ya, karena di sini ada pengertian keluarga pada tahun berapa ini perkembangannya apa. Kita langsung ke teori aja. Nah, inilah landasan teori keperawatan keluarga ya. Nah, landasan teori keperawatan keluarga ini ya, kenapa? Karena di sini teori ini sangat berfungsi untuk membedakan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena yang ada di dalam keperawatan ya. Makanya kita di dalam menyelesaikan masalah keperawatan ini kira-kira landasan teori apa yang kita gunakan. Nah, ini saya jelaskan beberapa teori yang kemungkinan bisa digunakan ya. Kalau saya analisis di sini bisa diterapkan di dalam kita memberikan asuhan keperawatan keluarga. Nah, bisa dikatakan bahwa pendekatan teoritis yang digunakan di dalam praktek keperawatan keluarga ya, di sini adalah perlu adanya teori atau model keperawatan. Ya. Teori-teori dari model keperawatan itu ya nanti ya dari beberapa teori atau model harapannya nanti bisa ya masuk di dalam keperawatan keluarga. Selain itu juga ada teori ilmu sosial keluarga dan teori terapi keluarga. Nah, teori terapi keluarga mungkin ini nanti ada pembahasan sendiri untuk teori terapi keluarga. Nah, ini teori keperawatan ya atau model konseptual, ada orientasi sistem, ada model sistem kesehatan Newman, kemudian ada orientasi perkembangan, ini teorinya model perawatan diri OREM, model adaptasi Roy, Kalista Roy, kemudian ada model sistem interaksi punyanya King, ya. Kemudian ada teori ilmu sosial sosial keluarga, kalau teori ilmu sosial keluarga di sini ada teori perkembangan, ada teori sistem, ada teori struktural fungsional, ada teori interaksional atau komunikasi, teori stres keluarga, ada teori berubah, ada teori ilmu sosial lainnya, seperti ada teori konflik, ada teori pertukaran sosial, dan teori multikultural. Selain itu juga ada teori terapi keluarga. Nah, teori terapi keluarga ini beberapa teori yang bisa kita gunakan. Nanti beberapa teori akan kita bahas satu-satu ya, yang kemungkinan bisa di dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga. Ada teori terapi keluarga struktural, ada teori terapi sistem keluarga, ada teori terapi interaksional atau komunikasi, dan ada teori terapi lainnya seperti teori terapi psikodinamik, teori terapi pengalaman, teori terapi strategi, ada teori terapi perilaku, ada teori terapi yang berorientasi pada pemecahan masalah, dan teori terapi naratif. Nah, ini apa antara teori keperawatan,
ilmu sosial keluarga dan teori terapi keluarga. Nah, kalau dari tujuan teori, kalau teori keperawatan ini bersifat deskriptif atau preskriptif. Ya, tetapi kalau teori ilmu sosial, ya, ilmu sosial keluarga ini bersifat deskriptif dan eksplanatorik. Sedangkan kalau teori terapi keluarga ini deskriptif dan preskriptif. Kalau di dalam fokus kedisiplinan, kalau teori keperawatan itu fokus kepada perawatannya. Kalau teori ilmu sosial keluarga adalah interdisiplin, jadi perlu peran serta dari berbagai disiplin ilmu. Sedangkan terapi keluarga di sini merupakan terapi pernikahan dan keluarga serta kesehatan jiwa. Jadi secara psikologis juga. Dan kalau dilihat dari populasi sasarannya, teori keperawatan ini sasarannya adalah keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Tetapi kalau teori ilmu sosial keluarga adalah keluarga yang normal, kalau teori terapi keluarga adalah keluarga yang bermasalah dalam cakupan yang luas. Ini akan kita bahas. Yang pertama di sini adalah model sistem kesehatan. Ya, ini fotonya beliaunya ya, yang bukan teori Betty Newman yang membahas keluarga dipandang sebagai sistem yang terdiri atas anggota keluarga sistem. Jadi keluarga adalah sistemnya dan anggota keluarga adalah subsistemnya. Ya, dan merupakan gabungan konsep holistik dan pendekatan sistem terbuka serta berfokus pada penurunan stres dan perkuat pertahanan diri. Jadi mungkin ini yang dikatakan ya, kalau dengan menggambarkan keluarga sistemnya, anggota keluarga subsistemnya, ya, kemudian stres di dalam keluarga ini perlu adanya pertahanan diri dari semuanya. Nah, ini berarti panjenengan secara tidak langsung adalah menggunakan model sistem kesehatan Betty Newman. Ya, Betty Newman ini ya mungkin kita tidak sadar hal-hal ini sudah sering kita gunakan sebagai seorang perawat karena tidak sadar oh ternyata teori apa yang kita gunakan di dalam keluarga kita, di dalam memandang keluarga tersebut. Kemudian yang kedua adalah model perawatan diri ORIM. Ya. Jadi yang ORIM di sini ya menganggap bahwa pelayanan manusia yang berpusat pada kebutuhan manusia untuk mengurus diri, bagaimana mengaturnya secara terus-menerus untuk dapat menunjang kesehatan dan kehidupan, sembuh dari penyakit atau kecelakaan dan penanggulangan akibat-akibatnya. Nah, ini adalah kalau menurut ORIM ini berpusat kepada kebutuhan manusia untuk mengurus diri sendiri. Nah, ini bisa kita gunakan di dalam individu karena di dalam keluarga itu merupakan bagian-bagian daripada individu sehingga teorinya ORIM ini bisa kita terapkan di dalam asuhan keperawatan keluarga. Kemudian selanjutnya ada model adaptasi Roy. Nah, menurut beliaunya ini menjabarkan konsep individu sebagai suatu sistem adaptif yang saling mempengaruhi dengan stimulus melalui 4 model respon fisiologis dan setiap manusia itu memiliki potensi adaptasi terhadap stimulus pada berbagai tingkatan usia. Sehingga menurut Callista Roy ini, perawat dituntut untuk mampu membuat analisa mengenai klien sesuai kebutuhannya. Ya, jadi penekanannya untuk Callista Roy ini adalah teori adaptasi. Ya, jadi ini peran perawat ya sangat penting sekali karena dituntut untuk mampu menganalisis mengenai klien sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita menganalisis dari klien dia sekiranya butuh apa. Makanya di situ
perlu adanya apa? Klarifikasi, konfirmasi apakah benar di situ kita analisis dari kebutuhan pasien yang telah kita lihat tersebut. Kemudian di sini selanjutnya ada model interaksi King. Ya, ini mengembangkan model sistem yang sama dan memasukkan pendekatan keluarga sebagai ruang lingkupnya. Ya, jadi kerangka konsep dari King di sini bahwa yang ada di lingkaran ini adalah keluarga, dan di dalam keluarga itu ada sistem personal, ada sistem interpersonal, dan ada sistem sosial. Ya, jadi bisa dikatakan komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, dan ada komunikasi massa atau komunikasi kelompok di dalam sistem sosial tersebut. Ya, makanya di dalam keluarga sistem ini semua harus berjalan. Karena di dalam keluarga, kalau antar anggota keluarga tidak adanya komunikasi, maka keluarga tersebut juga tidak akan bisa secara maksimal. Dan seterusnya, di dalam keluarga, apabila tidak terjadi komunikasi dengan lingkungannya, juga tidak akan bisa secara maksimal untuk bisa mencapai tahapan kesejahteraan keluarga. Kemudian di sini selanjutnya adalah teori tentang manusia sebagai kesatuan menurut Roger. Ya, menurut Roger ini menganggap bahwa perlu untuk mempertimbangkan manusia sebagai suatu kesatuan, sebagai sumber energi yang menyatu dengan alam semesta. Jadi manusia ini berada dalam interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan. Selain itu juga manusia merupakan satu kesatuan utuh, memiliki integritas diri dan menunjukkan karakteristik yang lebih dari sekedar gabungan dari beberapa bagian. Jadi Roger ini menganggap bahwa manusia ini ya, merupakan kesatuan yang utuh, bukan hanya bagian dari tangan, kaki, kepala, dan seterusnya. Ya, tetapi merupakan bagian kesatuan utuh yang memiliki integritas diri. Karena memang itu tadi, kembali lagi, di dalam keluarga memang bagian gabungan daripada beberapa individu. Selanjutnya, di sini ada model Betty Newman, ya. Ini berfokus pada pola keluarga sebagai energi yang bergerak melalui waktu dan ruang menuju kesadaran yang semakin tinggi. Ya, ini nanti lebih ke kesadaran diri kalau Betty Newman. Selanjutnya di sini mungkin ini tidak asing lagi, ya, model lingkungan Florence Nightingale, ya. Untuk Florence Nightingale ini merupakan teorinya ini memposisikan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Model dan konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dengan kedokteran. Jadi ini mengarahkan bahwa perawat ini adalah fokus kepada asuhan keperawatan. Sehingga orientasinya adalah pemberian asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan ini pada pemberian oksigen, ya, kaitannya dengan pemenuhan udara, lampu, kenyamanan, kebersihan, ketenangan, nutrisi, kemudian tindakan pengobatan kolaborasi, upaya teori yang lainnya untuk menjalankan praktek keperawatan mandiri tanpa bergantung pada profesi lain. Jadi kalau teorinya Florence Nightingale ini lebih ke apa? Tindakan mandiri, ya, bahwa perawat melakukannya sendiri. Tetapi ini adalah teorinya dulu. Tapi kalau tindakan-tindakan itu adalah tindakan keperawatan ya memang itu adalah tindakan mandiri. Semisal ya kita ternyata pada kalau kita
melakukan rawat luka juga masih butuh kolaborasi. Ya, semisal kita melakukan, kalau dulu di situ banyak tindakan mandirinya, tetapi di sini tindakan kolaborasi itu tidak lepas daripada seorang profesi perawat di dalam memberikan asuhan keperawatan. Karena apa yang kita lakukan ya itu nanti efeknya adalah ke profesi lain. Misal aja ini termasuk tindakan mandiri perawat, tetapi perlu adanya kolaborasi. Nah, misal di sini ada pasien, ternyata di sini demam, suhunya tinggi. Seorang perawat akan melakukan tindakan mandiri keperawatan berupa kompres. Dia akan mengompres, ya, dikompres hangat. Ya, nah kita kolaborasi dengan dokter, ya masih butuh kolaborasi dengan dokter bahwa apakah ada ya penyakit-penyakit penyerta yang lainnya yang ada kontraindikasinya kaitannya dengan. Tapi kalau Flores Nightingale ini adalah tidak menganggap tidak perlu adanya dengan profesi lainnya, ya udah tujuanku menurunkan panasnya, tak kompres panasnya. Nah, ini teorinya. Tetap maka dari itu perlu adanya penggabungan dari teori-teori yang lainnya. Kemudian ada teori perkembangan. Ya. Teori perkembangan ini menjelaskan tentang bagaimana dan apa saja tentang perubahan yang terjadi dalam keluarga selama ini. Kekuatan utama dari teori perkembangan ini dapat memberikan landasan untuk meramalkan apa yang akan dialami keluarga, tetapi ada kelemahannya disusun di masa lalu saat keluarga inti tradisional ditentukan. Makanya teori-teori itu mungkin bisa dikembangkan ke dalam dikembangkan menjadi suatu teori-teori yang baru. Ya. Kalau teori perkembangan ini nanti detailnya kalau nggak salah dijelaskan oleh Pak As, ya, untuk teori perkembangan keluarga. Kemudian ada teori sistem, ya. Ada teori sistem ini, konsep ini meliputi sistem umum, subsistem, ada batasan sistem terbuka, ada lingkaran umpan balik, kemudian interaksi keluarga, adaptasi dan perubahan. Kekuatan teori ini adalah mencakup susunan fenomena yang besar, tetapi mempunyai kelemahan, yaitu tidak terlalu banyak membantu untuk teori sistem. Dan ini jarang digunakan. Kemudian ada teori struktural fungsional. Ya, teori struktural fungsional ini keluarga sebagai pendekatan struktural fungsionalnya terhadap keperawatan keluarga yang bersifat komprehensif dan memandang keluarga di dalam konteks komunikasi yang lebih luas. Jadi kelemahannya ini teori ini masih memandang statis, ya, memandang keluarga dalam satu waktu, memandang keluarga itu statis. Itu aja diambil kekuatannya dari kenyanya. Kemudian ada teori intraksional. Ya, teori intraksional atau komunikasi ini berasal dari interaksi simbolik. Ya, berasal dari interaksi simbolik. Ya, kekuatannya proses internal. Kemudian kelemahannya di sini para ahli teori ini bakal mempertimbangkan dampak lingkungan di luar keluarga. Jadi intraksional ini. Ini tidak muncul ya.
teori ilmu sosial keluarga tadi, bentar saya share lagi dulu ya. Untuk teori interaksional atau komunikasi tadi. Selanjutnya ada teori stres keluarga. Ya, teori stres keluarga ini berhubungan erat dengan situasi pelayanan kesehatan karena suatu penyakit terkaitan dengan stres yang menyebar yang dialami oleh keluarga. Kelebihannya adalah kesederhanaan, kelemahannya adalah terbatas dalam membahas kebutuhan keluarga dalam hal promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Karena perlu kita tekankan, walaupun di situ anggota keluarga lain tidak ikut merasakan sakit secara fisik, tetapi stres keluarga tersebut dialami keluarga. Oke, itu nanti juga pengakuan anggota keluarga yang ini beberapa ya, ini untuk teori ilmu sosial keluarga, untuk yang teori pertukaran sosial. Selanjutnya, di sini pada teori konflik. Nah, pada teori konflik ini kita bisa menerapkan ya, karena pada teori konflik ini teori memandang yang membawa perubahan, tetapi tidak adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Ya, jadi konflik-konflik ini tidak harus suatu konflik yang besar, tetapi perbedaan pendapat, adanya argumen ini juga bisa dianggap sebagai suatu konflik. Ya, teori ini juga berdasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisah kelas di dalam masyarakat. Karena ada yang menganggap kelas-kelas di dalam masyarakat. Sebentar ya. Kita lanjutkan dengan teori konflik. Ya. Dari teori konflik ini, yaitu tadi sebenarnya tidak hanya ini pada asuhan keperawatan keluarga, pada asuhan keperawatan yang lainnya juga ini diterapkan untuk digunakan di dalam teori konflik ini. Karena perlu adanya kompromi, ya, pendekatan bagaimana si pasien ini bisa mau diberikan implementasi ya pendekatannya sehingga si pasien mau ya sesuai dengan tujuan kita. Kemudian ada pendekatan antropologis atau multikultural ya. Pada pendekatan ini untuk menjelaskan
pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebudayaan yang menyertai nilai budaya, kebiasaan politik yang menyertai biasanya. Banyak juga nanti akan muncul teori konflik karena multikulturalisme. Ada yang menganggap bahwa individu itu beranggapan budaya ini, budaya itu ya. Tetapi dari beberapa sudut pandang sehingga menghasilkan suatu pandangan yang berbeda. Sehingga nanti akan memunculkan konflik-konflik yang perlu adanya pendekatan-pendekatan untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian di sini teori terapi keluarga. Untuk teori terapi keluarga, ya, ini merupakan campur dari teori sosial dan teori praktek keluarga. Ini disusun guna untuk bekerja dengan keluarga yang mengalami masalah psikologisnya. Jadi ini mengalami masalah. Selanjutnya di yang laptop ini yang sini. Nah, kita lanjutkan untuk teorinya adalah pada perlu adanya komunikasi, ya, interaksi, ya, di dalam Nah, ini kita lanjutkan untuk teori terapi keluarga struktural. Ya, ini untuk teori keperawatan keluarga struktural ini ada 4 konsep utama yang penting untuk memahami terapi keluarga struktural adalah pola transaksi, adaptasi, subsistem, dan batasan. Ya, saya kira ini tadi udah dibahas ya di depan. Karena untuk tujuan terapi keluarga struktural ini adalah memfasilitasi perubahan dalam struktur keluarga. Ya. Kadang ada ya keterbatasan di dalam kemampuan pemimpin keluarga, ya. Semisal di dalam anggota keluarga, ya. Normalnya di situ di dalam anggota keluarga sebagai kepala keluarga adalah seorang laki-laki atau suaminya. Ya. Tetapi ternyata secara kemampuan di dalam menganalisis, menyelesaikan masalah, ternyata di sini pasangannya yang lebih bagus. Nah, ini teori terapi keluarga struktural ini adalah perlu diterapkan, ya, karena memfasilitasi adanya perubahan di dalam struktur keluarga, ya, kaitannya dengan kebijakan. Semisal ternyata
Di situ perlu adanya, apalagi pada keluarga-keluarga yang mana suami ya selaku kepala keluarga ternyata berada di luar rumah, tidak standby di rumah. Tetapi di sini ya tidak berada di rumah, tetapi di sini yang standby adalah istrinya. Nah, mungkin nanti secara struktur anggota keluarga ya itu ada sedikit perubahan. Nah, itu perlu adanya fasilitasi adanya perubahan di dalam struktur keluarga tersebut. Nah, pada pendekatan ini konsepnya cukup jelas. Alasannya apa? Kenapa? Ya, dipadu-padankan dan ada apa? Dari anggota keluarga tersebut ya sudah jelas. Kalau ada anggota keluarga yang lebih dewasa juga sudah setuju dan memahami ya supaya apa? Kebijakan-kebijakan terkait dengan keluarga tersebut bisa terlaksana. Ya, takutnya yang pengambil keputusan adalah bukan dia, tetapi karena satu lain hal sehingga harus dirubah dia. Nah, itu nanti juga supaya anggota keluarga yang lainnya bisa menerapkan itu. Kemudian ada teori terapi sistem keluarga. Ya, teori sistem keluarga Bowman ini merupakan salah satu kerangka teoritis terapi keluarga yang dikembangkan dan diintegrasikan dengan baik. Ya, tetapi konsep utamanya adalah diferensiasi diri yang merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan diri mereka sendiri dari keluarga asal mereka pada tingkat emosional dan intelektual. Ya, karena perlu dianggap bahwa keluarga itu adalah penyatuan dari dua keluarga. Kadang menurut dia, menurut si suami dari pandangan keluarganya yang dulu seperti itu, menurut si istri dari pandangan keluarganya yang dulu seperti apa. Ya, terjadi perbedaan karena ada dilihat dari tingkat emosional dan intelektual dari anggota keluarganya tersebut, sehingga perlu adanya sistem. Ya, mungkin karena di dalam anggota keluarga kalau masalahnya kaitannya dengan A adalah bidangnya ini, kalau masalah kaitannya dengan B adalah bidangnya yang anggota keluarga inilah, itu mungkin nanti perlu adanya pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan, perlu adanya diskusi di dalam penyelesaian ya terapi sistem keluarga tersebut. Ya, jadi tidak terus semata-mata seluruhnya akan diberikan kepada kepala keluarga itu. Kemudian selanjutnya di sini ada teori terapi keluarga lainnya ya, untuk ya bisa terapi keluarga psikodinamik, eksperimental atau humanistik ya, ada strategik, ada kognitif yang mungkin nanti dibahas Pak Aris ini kalau terapi perilaku perkembangan di dalam keluarga. Kemudian berorientasi pada pemecahan masalah tadi ya, teori lainnya, tetapi secara umum dari teori-teori tadi itu adalah apa? Sudah diterapkan di dalam lingkup-lingkup keluarga ya. Tetapi kita tidak menyadari bahwa itu merupakan suatu teori, landasan teori di dalam keluarga. Nah, ini termasuk penjelasan dari teori-teori terapi psikodinamik ya. Ini seorang psikoanalis yang mengembangkan terapi psikodinamik ya, yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Ini ya, ini secara psikis. Kemudian ada teori terapi pengalaman ya. Karena perubahan ini harus dialami dibandingkan dipahami dan didesainnya. Jadi pengalaman ini sangat penting sekali. Kemudian ada teori terapi kognitif dan perilaku. Ya.
ini untuk mengubah proses pola pikir serta perilaku untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Tetapi kita juga tetap diskusi harapan dari anggota keluarga yang lainnya nih, seperti apa. Kemudian ada teori terapi strategi. Ini dikembangkan oleh Crow, ya, dengan pendekatan masalah yang ada sekarang sebagai real, ya, sebagai fungsi daripada sistem. Kemudian ada teori terapi berorientasi pada pemecahan masalah. Ini bertujuan untuk mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah di dalam keluarga, sehingga keluarga tersebut fokus terhadap masalah yang sudah dianalisis dan sudah dianggap menjadi masalah, sehingga diperlu adanya pemecahan masalah. Kemudian ada teori terapi naratif. Teori terapi naratif ini didasarkan pada anggapan bahwa hidup merupakan proses bercerita. Ya, jadi ada ceritanya, ya, di dalam kehidupan ini. Kemudian ada teori lagi, teori keperawatan keluarga model terpadu. Ya, ini model intervensi pengkajian keluarga menurut Hanson menyatakan keluarga secara konsisten terpajami stresor secara rutin yang menantang stabilitas unit daripada keluarga tersebut, sehingga keluarga membangun strategi coping untuk mempertahankan keseimbangan dan menghemat sumber energi. Jadi unit keluarga itu terpengaruh bila ada anggota keluarga yang mengalami stresor atau jika seluruh keluarga mengalami stresor yang mengancam kemampuan sistem daripada keluarga. Nah, tadi ini yang saya tekankan, ya. Biasanya kalau di dalam keluarga ada salah satu anggota keluarga, kalau sudah terjadi ikatan batin secara psikis itu kuat, ada salah satu anggota keluarga yang sedang sakit atau yang sedang stres, itu biasanya anggota keluarga lainnya bisa merasakan, ya, walaupun ya tidak secara detailnya, jadi dia sudah merasakan. Nah, model intervensi pengkajian keluarga ini difokuskan dari dua model yang melibatkan penilaian stresor dan kekuatan keluarga dan juga pemulihan stabilitas keluarga serta fungsi keluarga dengan penetapan pendekatan primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini juga perlu adanya analisis, ya, dari model terpadu ini. Kemudian model terpadu yang kedua di sini adalah menurut Calgary. Menurut Calgary ini memadukan berbagai teori dari teori sistem umum, kemudian komunikasi dan teori berubah. Ya, tadi yang saya jelaskan di depan ada Roy, ada Betty Newman, ya. Semuanya itu adalah teori-teori ramah awal daripada keperawatan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka di sini akan keluar muncul model teori-teori gabungan yang dikembangkan sesuai kondisi saat ini. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitiannya. Ini biasanya untuk studi-studi doktoral, ya, studi S3 yang menemukan model-model teori penemuan terbaru, ya, yang bisa menyelesaikan kondisi-kondisi sesuai dengan masalah yang ditemukan. Kemudian ada modelnya lah ini, model pengkajian keluarga Friedman. Friedman ini memang, ya, sudah kalau masalah keluarga ya udah teorinya adalah teorinya Friedman. Ada struktur, ada peran, ada fungsi. Ya, teorinya Friedman dulu itu yang digunakan.
Cuma yang kalau teorinya Friedman itu kan udah lama, biasanya dikembangkan oleh penulis-penulis di dalam bukunya itu dikembangkan, tetapi tetap dituliskan sumbernya dari mana. Karena di dalam pengkajian keluarga Friedman ini pendekatan terpadu dengan menggunakan teori sistem secara umum, ada teori perkembangan keluarga, teori struktural fungsional, teori lintas budaya, ya, yang menjadi model kajian keluarga ini sangat kompleks ya. Di Indonesia itu termasuk benar-benar ini adalah Indonesia ini termasuk kalau teori keluarga, ini teori keluarga yang baru, tetapi untuk cara digunakannya ya dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, dengan bertambahnya hasil-hasil riset ya, ditemukan teori-teori, model-model baru itu nanti bisa diterapkan ya secara maksimal di dalam profesi kita sebagai seorang perawat di dalam memberikan asuhan keperawatan pada umumnya dan asuhan keperawatan keluarga pada khususnya. Ya, sebenarnya kalau kita belajar asuhan keperawatan keluarga itu secara tidak langsung juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Ya, yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga pun bisa diterapkan karena belum berkeluarga pun dia juga berada di dalam keluarga. Sehingga teori-teori yang ada itu nanti bisa diterapkan, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, makanya kalau di dalam membuat asuhan keperawatan keluarga itu biasanya juga bingung. Waduh, yang gini-gini aja, yang ngono-ngono aja. Tapi ternyata itu adalah perlu adanya pengkajian ya. Kalau membuat asuhan keperawatan keluarga itu butuh waktu cukup lama. Pengkajian saja kalau panjenengan pengkajian di rumah sakit pada pasien yang sakit mungkin bisa fokus atau head to toe gitu bisa terukur selesai gitu. Tetapi kalau pengkajian pada asuhan keperawatan keluarga itu meluas sekali. Kalau kita sebagai seorang perawat tidak pintar dalam melakukan pengkajian, biasanya data yang didapatkan sangat sedikit sekali. Sehingga apa? Masalah yang didapatkan itu muncul atau bahkan tidak menemukan masalah karena pengkajiannya sangat simpel. Tetapi bagi yang pengajiannya bisa meluas ya dari genogram aja ya, dari genogram itu nanti kan bisa luas sekali, bisa ke penyakit genetik, bisa ke psikologis, bisa ke perilaku, bisa ke intelektual, bisa lah, itu sangat luas sekali. Jadi kita pengajian dari genogram aja di situ nanti akan kita banyak sekali dapatkan data ya. Nanti kaitannya dengan nanti secara genogram bisa melihat di sini keluarga termasuk masuk di dalam tahapan keluarga sejahtera yang mana, itu juga dapat. Ya, makanya di situ pinter-pinternya kita di dalam berkomunikasi ya. Tapi ya itu butuh waktu lama. Yang sebenarnya
pendengar yang setia, ya, biasanya kalau keperawatan biasa, tujuannya nggak tercapai ya, di dalam asuhan keperawatan keluarga tersebut. Saya kira untuk ASKEP, kalau saya lihat di RPS, asuhan keperawatan itu Bu Suti ya yang menyampaikan kalau nggak salah. Nah, itu asuhan keperawatan keluarga itu kalau dilihat kayaknya gampang, tetapi kalau sudah masuk itu banyak sekali yang harus dikaji dan pemahamannya sangat luas, dan itu perlu pengkajiannya itu sangat luas sekali, sehingga iya, karena ini kalau orang sakit gitu dilihat nyeri PGRST ketemu selesai. Nah kalau ini pasiennya ada masalah ini, nah, pengkajiannya sangat luas. Nanti ada skornya nilainya juga kalau di dalam asuhan keperawatan keluarga itu. Nah ini Bu Suti, konsep pengkajian keperawatan keluarga, ada konsep analisis data dan diagnosis keperawatan keluarga. Ini mungkin nanti mengarahnya ke situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan teori-teori keluarga dan keluarga sejahtera. Ya, ini lagi gempar-gemparnya ya, apalagi kondisi seperti ini ya, pada keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya, itu biasanya perlu perhatian dari pemerintah. Nah, makanya identifikasi dari pemerintah, apakah keluarga tersebut di situ telah sejahtera di tahapan yang mana. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita diskusi dari tahapan keluarga sama teori-teori yang ada. Mungkin kalau yang teori-teori jika belum jelas monggo bisa ditanyakan, tetapi kalau kita merubahnya apa tidak bisa, karena itu merupakan suatu teori yang punyanya orang, mungkin kalimatnya saja yang dirubah, yang lebih dibuat lebih mudah difahami. Tapi kalau yang tahapan keluarga sejahtera mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Monggo silakan. Ngapunten Bu, Pak Cucu ini jadi masuk ternyata infonya. Oh, jadi masuk. Ji. Oh, nggih pun gitu. Alhamdulillah, berarti pas ya, 1:30 kurang 2 menit ya. Kalau di sini Pak Cucu sudah dimasuk, berarti langsung aja kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Berarti nanti saya masukkan di siap ya. Nggih. Berarti untuk materi saya yang UTS sudah selesai nggih. Saya akhiri cukup sekian. Kita akhiri untuk perkuliahan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya N nggih. Nggih, Bu.